Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menyebarkan jala di danau, sebab mereka itu adalah penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatlah pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, selamat pagi. Ada sebuah kalimat yang mau melukiskan Injil hari ini. Vaya con Dios, pergilah bersama Tuhan. Maka Injil hari ini melukiskan pun hal yang sama. Ketika Yesus berkata kepada Simon dan Andreas, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Apa yang terjadi? Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih dalam Kristus, bersama dengan pesta Santo Andreas Rasul hari ini, sang pemberani yang meninggal di Patras Akaya yang disalibkan dalam bentuk X pada tanggal 30 November tahun 60 dalam pemerintahan Raja Aegea. Maka karena itu kita kenal untuk salib X yang juga disebut salib Andreas. Jadi jangan pernah salah kaprah bahwa banyak salib yang aneh-aneh lalu sesat. Semua punya arti dan memang ada yang sesat, tentunya ada. Maka kalau Anda melihat salib X itu salib Andreas. Maka sebetulnya hari ini secara mudahnya kita tuh diajak untuk belajar menjadi murid yang seperti Andreas ungkapkan hari ini. Dan apa saja yang diungkapkan Andreas supaya kita bisa menjadi murid yang sama dan baik seperti Andreas. Maka saya menawarkan ada 3 modal dasar yang dilukiskan Andreas hari ini. Modal yang pertama sebagai murid adalah komunitas, kebersamaan. Andreas adalah anak dari Yonah. Anda bisa membaca dalam kitab Matius 16 ayat 17 atau Yohanes 1 42 sampai 21 dan saudara Simon Petrus. Dan indahnya kalau kita menangkap lebih dalam Injil hari ini, indahnya Yesus ternyata memanggil Andreas bersama Simon. Dan inilah juga yang terjadi ketika Yesus memanggil anak-anak Zebedeus dan Salome, yakni Yakobus dan Yohanes. Karena apa? Karena jelas bahwa hidup beriman pun harus diperkuat oleh banyak persahabatan, bukan banyak permusuhan. Nah, kalau hidup Anda beriman hari ini banyak permusuhan, maka menjadi pertanyaan besar, di mana letak kualitas hidup berimanmu? Bahkan lebih parah lagi kalau Anda yang membuat permusuhan, di mana hidup letak dan kualitas imanmu? Itu yang pertama, modal pertama. Modal yang kedua adalah humilitas, kerendahan hati. Kata Yunani yang mau melukiskan untuk mengikuti Yesus adalah akolouteu, akoloutouo. Artinya secara harfiah, pergi dengan cara yang sama atau menempuh jalan yang sama. Mati terhadap diri sendiri, memanggul salib dan membuat perhitungan hanya merupakan persiapan hati, sikap dan pikiran untuk mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus berarti memanggul kuk di atas bahu kita, sehingga kita dapat belajar dari Dia. Dan dalam arti ini, dalam arti mengikuti,
adalah permulaan dari pemuritan dalam mengembang panggilan kita yang baru. Maka kita diminta untuk meletakkan yang lama. Dan dalam mengikuti Yesus, Andreas pertama-tama harus meninggalkan jalannya yang menggambarkan gaya hidup dan panggilan yang lama hendak ditinggalkan. Maka kerendahan hati kita menjadi murid adalah memulai sesuatu yang baru dengan meninggalkan yang lama. Bukan malah mempertahankan yang lama dengan cara pandang kita untuk mengikuti Yesus. Ini agak tipis nih. Yang ketiga modalnya adalah prioritas. Maka ada ungkapan begini, ingatlah, bukankah pembajak yang selalu mengagumi benda tetangganya di sawah sebelah tidak akan bisa membajak dengan lurus? Kita tidak akan tetap berada di jalan yang sempit dan lurus kalau mata kita selalu melihat ke kiri dan ke kanan. Cepat atau lambat kita akan tiba saatnya bahwa kita akan menyimpang. Nah, sebagaimana membajak menuntut perhatian yang tak terbagi dari sang pembajak, demikian juga mengikuti Yesus, perhatian yang tak terbagi dari sang murid. Prioritas. Maka dengan kata lain, pekerjaan, keluarga, ambisi kita, dan bahkan hidup kita sendiri harus menjadi nomor 2 setelah komitmen kita kepada Yesus. Ini tidak berarti bahwa kita itu dengan mudah melalaikan tugas kita sebagai keluarga atau melakukan pekerjaan kita dengan seenaknya sendiri. Yang dimaksudkan adalah bahwa Yesus guru kita harus didahulukan. Mereka segera meninggalkan jalan mereka dan mengikuti Dia. Maka ada satu ungkapan Latin yang bagi saya bisa melukiskan Injil hari ini. Deus semper mayor, Tuhan selalu lebih besar. Maka semoga hari ini lewat teladan Santo Andreas Rasul, 3 modal dasar yang diberikan hari ini, komunitas kebersamaan bukan permusuhan, humilitas kerendahan hati sebagai sebuah humus Anda untuk hidup, dan juga prioritas menjadi rahmat yang kita dapat mohonkan dari Allah supaya dapat juga belajar dari sosok Andreas yang luar biasa ini. Maka mari kita hening sejenak, kita mohon rahmat Allah supaya pagi ini menjadi pagi yang indah bagi kita semua, dan semoga buah-buah Ekaristi yang kita rayakan hari ini sungguh menjadi buah-buah Ekaristi yang mengembangkan kita untuk selalu saja setiap harinya berkembang dan berjuang sesuai dengan apa yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup kita. Maka mari kita hening sejenak.